Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas soal KSMMA tahun 2018 pelajaran biologi tingkat nasional. Ini video part pertama. Ini tentang biologi sel molekuler dan mikrobiologi. Teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Seorang murid mempelajari tentang respirasi ingin menguji hipotesis jika ragi menggunakan glukosa untuk memperoleh energinya, kemudian sejumlah glukosa ditambahkan lagi ke medium, maka populasi ragi akan bertambah. Untuk menguji hipotesis ini, dia mengisi 4 tabung dengan 5 ml medium pertumbuhan minimal dan tidak memasukkan glukosa pada tabung pertama, kemudian memasukkan 5 ml glukosa pada tabung kedua, 10 ml glukosa pada tabung ketiga, dan 20 ml glukosa pada tabung keempat. Jadi dari tabung ke-1 sampai tabung keempat, glukosanya semakin banyak ya. Setelah 1 hari, data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Tabung ke-1, ini raginya ada 20 ragi per milimeter kubik, pH-nya 7,0. Kemudian di tabung kedua ada 200 ragi per milimeter kubik, pH-nya 6,5. Kemudian di tabung ketiga ada 60 ragi per milimeter kubik, pH-nya 6,8. Di tabung keempat ada 0 ragi per milimeter kubik, pH-nya 7,2. Nah, berdasarkan data di atas, tentukan pernyataan yang tepat. Ini nomor 1 ya. Yang A, dari data di atas, dapat diduga ragi membutuhkan glukosa untuk tumbuh. Ini betul, tapi ada yang menyimpang ya. Sini kita tampilkan lagi. Ini semakin banyak glukosanya ternyata tidak berarti raginya makin banyak juga gitu ya. Nah, yang B, pH dapat digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan. Di sini 6,5, raginya 200, 6,8 raginya 60, pH 7 raginya 20, makin menurun ya. Dengan naiknya pH, raginya makin turun. pH 7,2 raginya 0. Jadi ini bisa dihitung untuk menghitung laju pertumbuhannya ya, karena semakin naik pH, pertumbuhannya semakin menurun gitu ya. Jadi yang B betul. Kemudian yang C salah ya, semakin banyak glukosa diberikan pada ragi, semakin baik pertumbuhan ragi. Ini salah ya, karena di sini nggak tentu ya. Ini pas ditambah glukosa, memang raginya naik, tapi ketika ditambah lagi, raginya turun lagi, ditambah lagi, raginya malah 0 gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 2, alasan bahwa ragi tidak dapat tumbuh pada tabung terakhir kemungkinan adalah A. Bahwa mitokondria pada ragi berlimpah, B. Fermentasi menyebabkan kematian pada ragi, C. Bahwa ragi mengalami kehilangan air secara osmosis, D. Bahwa adanya pH tinggi berpengaruh buruk pada ragi. Oke, ini tadi tabelnya. Di sini tidak ada pertumbuhan di tabung keempat karena apa? Karena pH-nya yang paling tinggi ya. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang D. Nomor 3, selama tahapan siklus sel, manakah sel diploid mengandung 2 kali jumlah DNA yang ditemukan pada gamet? A. Profase, B. Seluruh fase S, C. Seluruh fase G1, D. Seluruh fase G2. Oke, sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat dulu tahapan untuk siklus sel. Tahapan pertama adalah interfase. Interfase ini dibagi jadi 3 fase, yaitu fase G1, disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya, yaitu fase S. Pada fase S, terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Nah, di sini sudah terjawab ya, berarti pada fase S. Oke, kita lanjutkan lagi. Fase terakhir yaitu fase G2, replikasi DNA-nya telah selesai. Terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Kemudian, tahapan siklus sel selanjutnya adalah profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang,
Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lain. Benang spindle ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah metafase. Nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat di tahap ini. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bagian ekuator dan membentuk lempeng metafase. Kemudian yang selanjutnya adalah anafase. Ini ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Pembelahan ini dimulai dari pinggir sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut dengan sel anak. Kemudian tahapan selanjutnya adalah telofase. Di sini kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Sitokinesisnya telah selesai, sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid atau 2N. Jadi jawaban untuk yang nomor 3 ini adalah yang B ya, seluruh fase S. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @candelacourse dan Facebook kita di Candela Course Cikarang. Semangat ya!